Pencucian uang. Kayaknya kita sering banget ya dengar istilah ini di berita. Tapi sebenarnya apa sih itu? Ini tuh bukan sekedar kejahatan kerah putih biasa loh. Ini industri global. Sebuah mesin raksasa yang nilainya triliunan dolar. Dan yang ngeri, mesin ini diam-diam mengancam stabilitas ekonomi dan keadilan sosial kita semua. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas cara kerjanya. Oke, coba deh bayangin sejenak. Posisiin diri Anda sebagai penjahat super sukses. Baru aja dapat osek karung uang tunai. Wah, senang dong. Eits, tunggu dulu. Ada masalah besar. Uang ini kotor. Anda nggak bisa gitu aja datang ke dealer beli mobil sport pakai uang itu. Pasti langsung dicurigain. Ini duit dari mana? Jadi punya banyak uang ilegal itu, percayalah, pusingnya bukan main. Nah, solusinya itu sebenarnya agak konyol tapi pas banget. Bayangin aja, ini tuh kayak usaha nyelundupin satu kaos kaki super kotor dan bau ke mesin cuci umum. Iya, kaos kaki. Uang haram itu ya kaos kaki kotor tadi. Nggak bisa dipakai, tapi sayang juga kan kalau dibuang. Jadi, gimana caranya? Ya dicuci barang pakaian bersih lainnya biar nggak ada yang sadar. Sama kayak mesin cuci beneran, proses mencuci uang ini juga punya siklusnya sendiri. Para ahli udah memetakannya jadi 3 tahap yang ya sebenarnya cukup sederhana. 3 langkah ini udah jadi formula standar buat para penjahat di seluruh dunia. Tujuannya? Bikin uang haram jadi kelihatan sah. Oke, ini dia 3 tahapannya. Penempatan atau placement, lalu pelapisan alias layering, dan terakhir integrasi. Yuk kita bedah satu-satu. Jangan lupa ingat-ingat terus soal kaos kaki kotor kita ya. Tahap pertama, placement atau penempatan. Ini nih momen paling deg-degan buat para pelaku. Kenapa? Karena disinilah pertama kalinya uang tunai kotor itu masuk ke sistem keuangan yang resmi, kayak bank. Balik lagi ke analogi kita, ini persis kayak pas Anda nyelinapin kaos kaki dekil itu ke mesin cuci. Diam-diam, sambil berharap nggak ada yang lihat atau amit-amit nyium baunya. Caranya juga pinter banget loh. Mereka nggak bakal setor miliaran rupiah sekaligus. Itu sih cari mati namanya. Ada teknik namanya smurfing. Jadi uangnya dipecah-pecah jadi setoran kecil-kecil biar nggak kena radar bank. Atau cara lain, uangnya langsung dibelanjain aset mewah kayak mobil atau perhiasan. Bisa juga disalurkan lewat bisnis yang banyak pakai uang tunai. Contoh paling klasiknya ya restoran atau tempat parkir. Oke, lanjut ke tahap 2, layering atau pelapisan. Kaos kaki kita udah aman di dalam mesin, sekarang tinggal pencet tombol start dan setel putanannya ke yang paling kencang. Tujuannya apa? Buat bikin pusing. Buat misahin uang itu dari sumber kejahatannya lewat transaksi yang super ribet dan berlapis-lapis. Nah, di sini tingkat kerumitannya naik drastis. Uangnya tuh diputer-puterin dari satu rekening ke rekening lain, bahkan seringkali dikirim ke luar negeri. Mereka juga pakai yang namanya perusahaan cangkang. Ingat ya, ini perusahaan fiktif yang cuma ada di atas kertas. Gunanya buat apa? Buat nyembunyiin siapa sih pemilik aslinya? Atau bisa juga uangnya dipakai buat jual beli saham atau kripto super cepat. Pokoknya bikin jejaknya jadi kabur. Dan kalau kita lihat visualnya, ya ampun, kayak gini nih ruwetnya tahap layering. Ini bukan sekedar transfer dari rekening A ke B ya. Ini udah kayak jaring laba-laba keuangan. Sengaja dibuat super rumit biar siapapun yang coba ngelacak jadi frustrasi. Setiap panah yang Anda lihat itu adalah satu usaha buat memutus jejak. Dan akhirnya, tahap terakhir, integration atau integrasi. Ting, mesin cuci selesai, kita buka dan walah, kaos kaki yang tadi dekil dan bau sekarang udah bersih, wangi, dan nggak bisa dibedain dari cucian lainnya. Nah, di tahap ini, uang yang udah bersih itu kembali lagi masuk ke ekonomi. Siap dipakai seolah-olah, yah emang dari sumber yang halal. Jadi, uang ini akhirnya dipakai buat apa? Ya buat hal-hal yang kelihatannya normal-normal aja. Beli properti, investasi di bisnis yang lagi naik daun, atau ya sekedar buat bayar gaji dan tagihan. Intinya, si penjahat ini sekarang bisa pamer kekayaan dengan tenang. Kenapa? Karena uangnya udah punya cerita baru yang kelihatan legal. Kalau kita rangkum dalam tabel, jadi jelas banget kan? Mulai dari placement, ngubah tunai jadi saldo, lanjut ke layering, buat ngilangin jejak, terus ditutup dengan integration, buat ngasih stempel sah ke uang itu. 3 langkah, tapi tujuannya cuma satu, sulap uang kotor jadi kelihatan bersih. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang gimana sih praktiknya di dunia nyata? Karena mesin cuci uang ini bukan cuma ada di diagram loh. Mereka nyata, beroperasi di sekitar kita setiap hari. Dan modusnya makin kesini makin kreatif. Modus pertama, yang paling klasik, perusahaan cangkang. Gampangnya, ini perusahaan bodong. Nggak punya kantor, nggak punya karyawan, nggak jual apa-apa. Fungsinya cuma satu, jadi rekening transit.
terima uang kotor, terus dikeluarin lagi seolah-olah itu pembayaran atau investasi. Ini alat favorit banget buat nyembunyiin duit hasil korupsi. Nah, ini modus yang kekinian banget dan pasti sering kita lihat. Pernah nggak sih lihat ada influencer atau tokoh publik yang tiba-tiba flexing, pamer mobil sport, jam tangan miliaran? Nah, itu bisa jadi bagian dari tahap integrasi loh. Mereka sengaja bangun citra kalau mereka sukses, misalnya dari trading atau bisnis apalah, buat nutupin kalau aset-aset itu sebenarnya dibeli pakai uang haram. Kita yang nonton ngelihatnya, wah sukses ya, padahal Dunia digital juga nggak luput jadi sasaran. Ada juga modus bikin toko online palsu. Jadi penjahat ini bikin situs e-commerce fiktif, terus mereka pura-pura beli barang mereka sendiri pakai uang kotor. Buat bank atau payment gateway, transaksinya kelihatan normal-normal aja, kayak jual beli online biasa. Uang kotor pun masuk ke rekening sebagai pendapatan bisnis. Rapi banget kan? Oke, setelah dengar semua modus tadi, mungkin ada yang mikir, itu kan urusan orang kaya sama penjahat, apa hubungannya sama saya? Nah, hati-hati, ini salah paham yang paling besar. Pencucian uang itu bukan kejahatan tanpa korban, sama sekali bukan. Korbannya, kita semua. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Waktu miliaran uang haram dipakai buat borong properti, apa yang terjadi? Harga rumah jadi gila-gilaan, nggak terjangkau lagi buat kita-kita. Atau bisnis kecil jujur yang Anda bangun dari nol, tiba-tiba harus saingan sama toko depan yang modalnya nggak habis-habis. Dan yang paling ngeri, uang bersih ini seringnya dipakai buat mendanai kejahatan lain yang lebih besar. Ini benar-benar lingkaran setan yang rusak kita semua. Pertanyaan paling pentingnya sekarang, terus gimana caranya biar kita nggak tanpa sadar ikut-ikutan jadi bagian dari mesin cuci raksasa ini? Karena faktanya para pelaku ini sering banget butuh bantuan orang biasa kayak kita buat melancarkan aksi mereka. Nah, disinilah kita harus kenal sama istilah money mule atau kuda beban uang. Maksudnya apa? Ini sebutan buat orang yang sengaja atau nggak sengaja minjemin rekeningnya buat nampung dan nerusin transfer uang haram. Biasanya, iming-imingnya komisi yang gede banget. Jadi, apa yang bisa kita lakuin biar aman? Ada 4 tips simple nih. Pertama, kalau ada tawaran kerja yang aneh, yang cuma suruh terima dan transfer uang, curiga aja. Kedua, jaga data pribadi. KTP, detail rekening, jangan kasih ke sembarang orang. Ketiga, jangan gampang tergiur investasi bodong yang janjinya selangit. Dan terakhir, penting banget rajin-rajin cek mutasi rekening. Kalau ada transfer nyasar, jangan diam aja, langsung lapor ke bank. Pada akhirnya, setiap satu transaksi jujur yang kita lakukan, itu udah jadi semacam benteng pertahanan kecil melawan kejahatan ini. Tapi pertanyaannya tetap menggantung. Dengan triliunan uang kotor yang terus berputar di luar sana, apa sistem keuangan kita dan kewaspadaan kita semua udah cukup kuat buat nangkap semua kaos kaki kotor itu? Atau jangan-jangan masih banyak yang lolos masuk ke mesin cuci kita? Ini jadi bahan renungan buat kita bersama.